Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang untuk calon peserta didik siswa-siswi SMP Negeri 30 Kota Bekasi. Dalam sesi ini kita akan membahas tentang sekolah ramah anak dan tata tertib sekolah. Sekolah Ramah Anak atau SRA adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di satuan pendidikan. Sekolah Ramah Anak merupakan upaya untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama 8 jam anak berada di sekolah, melalui upaya sekolah untuk menjadikan sekolah yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Komponen sekolah ramah anak meliputi 1. Kebijakan sekolah ramah anak. 2. Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih akan hak-hak anak. 3. Pelaksanaan proses belajar yang ramah anak dan adanya penerapan disiplin tanpa kekerasan. 4. Sarana dan prasarana yang ramah anak tidak membahayakan anak dan mencegah anak agar tidak celaka. 5. Partisipasi anak. 6. Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder lainnya, dan para alumni. Sekolah ramah anak menjadi penting mengingat dalam sehari anak berada di sekolah selama 8 jam. Oleh karena itu, adanya program dari kementerian atau lembaga yang saat ini sudah berbasis sekolah dan menunjang terhadap kondisi yang diinginkan dalam sekolah ramah anak menjadi salah satu solusi dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Sekolah ramah anak membangun paradigma baru dalam mendidik dan mengajar peserta didik untuk menciptakan generasi baru tanpa kekerasan, menumbuhkan kepedulian orang dewasa, serta memenuhi hak dan melindungi anak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang kita masuk kepada sesi yang kedua, yaitu tentang tata tertib sekolah. Tata tertib atau peraturan apa saja yang harus kalian perhatikan selama kalian berada di lingkungan sekolah 30. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan, serta dengan penuh tanggung jawab, bahwa selama menempuh pendidikan dan belajar di sekolah, siswa diharapkan dapat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati dan patuh kepada orang tua, pendidik, dan tenaga kependidikan, belajar dengan tekun dan penuh semangat, mengikuti setiap kegiatan sekolah dengan penuh tanggung jawab, menaati dan melaksanakan wiyata mandala, OSIS, dan tata tertib sekolah, menjaga dan mempertahankan nama baik sekolah, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Mengikuti setidaknya 1 kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Selalu mengikuti kegiatan pendidikan rohani Islam atau ROHIS. Mengikuti dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diputuskan oleh pihak sekolah. Dan apabila kalian tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, maka kalian sanggup untuk menerima sanksi
Tidak diperkenankan untuk mengikuti pelajaran selama waktu tertentu, dan juga kalian bersedia untuk dikembalikan kepada orang tua atau wali murid. Tidak ada tuntutan apapun terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan ketertiban dan kedisiplinan. Fakta integritas dan tata tertib siswa SMP Negeri 30 Kota Bekasi. Yang dimaksud dengan fakta integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan pengertian untuk tata tertib siswa adalah aturan-aturan yang harus atau wajib ditaati oleh siswa agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik dan siswa dapat memperoleh prestasi yang maksimal. Tata tertib siswa SMP Negeri 30 Kota Bekasi. Selama kegiatan belajar mengajar atau KBM di masa COVID-19 menunggu sesuai dengan aturan dan petunjuk dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi maupun pemerintah Kota Bekasi. Tata tertib siswa SMP 30 Kota Bekasi selama kegiatan belajar mengajar suasana normal. Di antaranya kehadiran siswa. 1. Siswa yang masuk atau hadir setiap hari efektif dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM. 2. Pagi hari, setiap hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 6.45, siswa sudah hadir di sekolah. 3. Siswa wajib mengikuti kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dengan menggunakan pakaian seragam beserta atribut lengkap. 4. Siswa wajib mengikuti kegiatan literasi dan tadarus Al-Quran atau rokris. 5. Jika meninggalkan ruangan pada saat KBM, siswa harus mendapat izin dari guru bidang studi. 6. Jika meninggalkan lingkungan sekolah sebelum waktunya, siswa harus mendapatkan izin dari guru piket. 7. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan selesai kegiatan KBM atau hari-hari lain yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Kedua, keterlambatan siswa. 1. Siswa dinyatakan terlambat jika bel tanda masuk sudah dibunyikan. 2. Siswa yang terlambat hadir diizinkan masuk setelah mendapatkan izin dari petugas piket. 3. Guru piket atau kesiswaan dapat memberikan sanksi atau tugas yang mendidik demi mendisiplinkan siswa. 4. Jika 3 kali terlambat secara berturut-turut dalam seminggu atau 5 kali berturut-turut dalam sebulan, siswa akan mendapatkan surat pemberitahuan atau panggilan kepada orang tua atau wali murid. Ketiga, ketidakhadiran siswa. Yang pertama, siswa yang tidak masuk harus ada kabar dari orang tua atau wali murid. Jika sakit lebih dari 3 hari, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Izin dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari orang tua atau wali murid. Siswa dinyatakan alfa jika tidak ada pemberitahuan resmi dari orang tua atau wali murid. 3 kali alfa berturut-turut dalam seminggu atau 5 kali alfa berturut-turut dalam sebulan akan mendapatkan surat pemberitahuan kepada orang tua atau wali murid. 4. Kerapihan dalam berpakaian siswa. Hari Senin, siswa menggunakan baju putih, baju rompi, celana bagi putra, atau rok biru bagi putri, kaos kaki putih, dan berdasi. Untuk hari Selasa, baju batik, celana untuk putra, rok putih untuk putri, kaos kaki putih, dan berdasi. Rabu, seragam pramuka, kaos kaki hitam.
kamis, baju batik, celana biru untuk putra, dan rok biru untuk putri, kaos kaki putih. Jumat, putra menggunakan baju muslim putih, celana biru, dan untuk putri menggunakan baju muslim putih, berjilbab, rok biru, dan kaos kaki putih. Baju yang dikenakan harus dimasukkan, kecuali baju muslim. Celana panjang maupun rok menutupi mata kaki atau tidak ngatung. Setiap pakaian yang dikenakan harus beratribut lengkap dan berlogo, tidak dicoret-coret, dan tidak diberi aksesoris lain, atau memakai perhiasan yang mencolok, make up yang berlebihan. Sepatu Super Warrior hitam tinggi, kaos kaki ke atas sampai 15 cm. Seluruh siswa muslim perempuan wajib berjilbab. Semua pakaian atau atribut yang dikenakan peserta didik sesuai peraturan sekolah atau berlogo. Setiap hari Sabtu atau hari lain yang ditentukan kegiatan ekstrakurikuler, pakaian menyesuaikan. Kelima, penampilan diri siswa. 1. Rambut dipotong rapi atau cepak, tidak panjang, tidak gondrong, dan tidak dicat warna-warni. 2. Tidak bertato, baik permanen maupun sementara. 3. Tidak boleh memelihara kuku atau kuku tidak boleh panjang, tidak berkutek. 4. Tidak boleh menggunakan tindik atau piercing. 5. Tidak boleh memakai gelang apapun model dan bentuknya. 6. Tidak boleh memakai perhiasan dan bersolek yang berlebihan. 6. Sarana dan prasarana belajar siswa. 1. Siswa harus melengkapi peralatan belajarnya agar tidak mengganggu KBM. 2. Hanya diperkenankan membawa kelengkapan belajar pada hari itu. 3. Menggunakan dan memanfaatkan sarana prasarana belajar dengan baik. 4. Tidak merusak dan mencoret-coret sarana prasarana yang telah disediakan. 7. Upacara bendera. 1. Upacara dilaksanakan setiap hari Senin. Kenaikan bendera. 2. Petugas upacara dari masing-masing kelas yang telah ditunjuk atau yang telah dijadwalkan. 3. Pembina upacara adalah wali kelas yang pada saat itu bertugas di kelasnya. 4. Baik petugas maupun peserta upacara berpakaian rapi dan lengkap dengan atributnya. 5. Siswa yang telah datang atau tidak mengikuti upacara akan mendapatkan pembinaan dan tindakan kedisiplinan. 8. Etika sopan santun siswa. 1. Siswa wajib menghargai, menghormati kepada pendidik maupun kepada tenaga kependidikan serta sesama siswa. 2. Siswa membiasakan senyum, sapa, salam, sopan, saling senyum, dan santun. 3. Wajib menjaga kebersihan dan ketertiban, baik di dalam maupun di luar sekolah. 4. Tidak mencoret-coret terhadap sarana prasarana sekolah, lingkungan sekolah maupun luar sekolah. 5. Tidak merusak sarana prasarana belajar di sekolah. 6. Memelihara dan menjaga tanaman di dalam maupun di luar sekolah. 7. Menjaga kebersihan baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, serta membuang sampah pada tempat-tempat sampah yang telah disediakan. 8. Memelihara dan menjaga nama baik SMP Negeri 30 Kota Bekasi di dalam maupun di luar sekolah. Wajib mengenali semua guru, baik guru yang mengajar maupun yang tidak mengajar, serta tenaga kependidikan. 9. Larangan-larangan. 1.
Siswa dilarang membawa rokok dan merokok di lingkungan maupun di luar sekolah, apalagi merokok dengan menggunakan seragam atau atribut sekolah. Kedua, siswa dilarang membawa narkoba atau sejenisnya, atau barang-barang yang membahayakan. Tiga, siswa dilarang membawa tip X cair kecuali tip X kertas. 4. Siswa dilarang membawa HP berkamera atau tablet. 5. Siswa dilarang membawa kartu dan jenis mainan apapun ke dalam lingkungan sekolah. 6. Siswa dilarang menggunakan atau mengenakan topi bebas di dalam lingkungan sekolah. 7. Siswa dilarang menggunakan atau mengenakan jaket atau sweater di dalam lingkungan sekolah. 8. Siswa dilarang mencoret atau menulis pada sarana-prasarana sekolah. 9. Siswa dilarang membawa benda yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar. 10. Siswa dilarang keluar lingkungan sekolah pada jam istirahat kecuali telah mendapatkan izin dari guru piket. 10. Pelanggaran dan tindakan. 1. Penggunaan HP sesuai kebutuhan KBM di sekolah. Apabila siswa kedapatan melanggar dan menggunakan HP berkamera atau tablet, maka akan diamankan oleh pihak sekolah dan penyelesaiannya akan dilakukan dengan orang tua murid. Kedua, apabila kedapatan rambut masih panjang dan tidak rapi, maka akan dicukur atau dipotong oleh pihak sekolah. Bila terdapat perselisihan sesama peserta didik yang sangat serius, maka penanganannya dengan menandatangani surat pernyataan dari orang tua atau wali murid. 10. Pelanggaran dan tindakan. Penggunaan HP sesuai dengan kebutuhan KBM di sekolah. Apabila kedapatan melanggar dalam menggunakan HP berkamera atau tablet, maka akan diamankan oleh pihak sekolah dan penyelesaiannya dengan orang tua murid. Kedua, bila kedapatan rambut masih panjang dan tidak rapi, maka akan dicukur atau dipotong oleh pihak sekolah. Bila terdapat perselisihan sesama peserta didik yang sangat serius, maka penanganannya dengan mendatangkan orang tua atau wali. 11. Yang termasuk pelanggaran berat, di antaranya 1. Merokok atau vape di lingkungan sekolah dengan menggunakan seragam sekolah. 2. Menyimpan, menyebarkan, atau memperlihatkan gambar-gambar yang tidak pantas atau porno. 3. Membawa, meminum, atau meminum yang beralkohol atau minuman oplosan. 4. Mencuri, baik mencuri uang ataupun barang. 5. Keluar masuk lewat jendela atau tembok pagar sekolah. 6. Membawa narkoba atau senjata tajam. 7. Tawuran. 12. Sanksi khusus. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan berat atau ringannya tingkat pelanggaran. Untuk sanksi pelanggaran berat, kami kembalikan pendidikan kepada orang tua. Apabila pelanggaran sudah berulang-ulang atau siswa tidak dapat dibina, maka siswa akan dikembalikan kepada orang tua atau wali murid. Peraturan atau pelanggaran yang belum tercantum dalam peraturan ini, maka sanksi yang mendidik akan ditentukan kemudian hari. Kepada pendidik dan tenaga kependidikan, bila menemukan atau mendapatkan siswa yang melanggar tata tertib atau kedisiplinan agar mencatat dan melaporkannya kepada petugas kesiswaan.